Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada masa ini, pada saat-saat ini kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kenikmatan iman dan Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan bahwa di akhir zaman tipu daya Dajjal, tipu daya anak buah Dajjal itu sudah hampir menguasai seluruh dunia. Termasuk saat-saat ini dia menyerang, dia mencoba untuk menggali, mempoles, mengopinikan negatif terhadap ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudaraku, perkuat, bentengi diri dan keluarga kita semua untuk mencegah agar hal-hal itu tidak masuk kepada keluarga kita, karena sangat mudah informasi ini masuk ke dalam rumah-rumah, ke dalam kamar-kamar, karena melalui medsos-medsos seperti ini. Oke, mari kita bersama-sama menyimak apa yang ingin tipu daya Dajjal, tipu daya anak buah Dajjal ini, yang tentunya sebagian orang-orang kafir mencoba untuk masuk dan menyerang ke ajaran Islam itu melalui YouTube, melalui media. Oke, mari kita simak ya. Manuskrip Quran yang dimakan hewan. Bisa baca, saya munculkan di sini dalam Mus'ad Ahmad 25112. Kan di situ ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumahku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Nah, dijelaskan di dalam Mus'ad Ahmad, rayap yang memakan manuskrip. Nah, kalau kita lihat perbandingan dengan Ibnu Majah 1934, turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Nah, menurut Mus'ad Ahmad tadi, rayap yang masuk memakan manuskrip. Dan yang kedua, menurut Ibnu Majah, burung-burung yang masuk dan memakan manuskrip itu. Nah, benar, burung atau rayap? Tidak bisa berandai-andai, saya hanya terkait kepada apa yang di dalam bahasa Arabnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat sendiri bahasa Arabnya, jin fa'akalah, yang artinya adalah yang jinak. Nah, diterjemahkan hewan yang jinak ini adalah domba. Domba yang jinak datang dan memakannya. Nah, coba kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini adalah Ibnu Majah terjemahan dalam bahasa Inggris. Dan kalau kita lihat, when the messenger of Allah Shallallahu Alaihi Wasallam died, we were. Oke. Nah, di sini ada video yang ditampilkan oleh orang kafir si Tamparagi ini
yang mencoba untuk menjelaskan mengapa adanya beberapa lembaran-lembaran dalam Al-Quran pada saat Nabi Muhammad SAW itu wafat itu terjadinya hilang gitu loh. Nah, tidak apa-apa, mari kita simak aja dulu apa yang ingin disampaikan oleh orang kafir tersebut. Occupied with his death and a tame sheep and ate it. Jelaskan di sini bahwa sheep, domba, datang atau masuk dan memakannya. Oke guys, thank you udah hadir. Kita udah dengar barusan, ini suatu hal yang cukup mengejutkan karena kita sering dengar bahwa teman-teman yang muslim berkata bahwa Allah menjaga Al-Quran. Tetapi kenyataannya di dalam hadis dikatakan bahwa ayat Al-Quran ada yang dimakan binatang. Nah, Oke. Di sini Madia cuman menggarisbawahi dulu ya, yang apa yang Anda utamakan, yang utarakan di sini. Artinya Madia ucapkan terima kasih kepada Tamparagi yang sudah mengutip baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Artinya Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan ini saya ucapkan terima kasih karena Anda telah mengutip kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu artinya saya sudah menilai Anda sudah mulai peduli kepada kitab Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, mari apa yang ingin Anda coba tanyakan? Oke. Begini, karena saya sering mendapatkan komentar bahwa katanya fitnah lah, segala macam lah. Jadi pada kesempatan ini, pada video ini, saya mau memberikan kesempatan seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk teman-teman muslim untuk memberikan penjelasan. Kok bisa begitu? Jadi saya akan berikan undangan, saya akan buka undangan untuk teman-teman muslim yang datang masuk ke dalam live stream kita untuk menjelaskan kenapa Allah nggak mampu menjaga Al-Quran dari dimakan kambing. Oke, sekarang saya berikan linknya untuk masuk ke dalam live stream. Ingat ya, ini untuk teman-teman yang muslim aja ya, teman-teman yang Kristen nggak usah masuk, oke? Kita tunggu sekarang. Oke. Terima kasih Tamparagi memberikan kami sebagai orang muslim untuk menjawab. Di sini Tamparagi dia menanyakan dengan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Yang intinya ini begini, dia mengatakan, mengapa ada lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran itu kok sampai dimakan binatang. Nah, di situ tadi ada dikatakan dari domba, dari rayap dan sebagainya. Itu dia kutip dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu artinya Tamparagi sudah peduli gitu loh, sudah merasa wah peduli juga nih terhadap Nabi, bener nggak hadis Nabi nih kok begini. Artinya dia berani menampilkan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu artinya dia sudah mulai kepedulian. Ya, kalau bagaimanapun di dalam ilmu sales itu apabila orang yang sudah peduli, sudah perhatian terhadap suatu barang, maka dia kemungkinan untuk membeli barang itu sudah cukup besar. Seperti seorang sales misalkan ya, dia menawarkan barang ke produk kepada orang lain. Begitu pembeli itu mulai menanyakan produk itu, bertanya ini itu tentang produk itu besar kemungkinan untuk membeli barang itu. Nah, begitu juga dengan Tamparagi ini. Ya, saya ucapkan terima kasih dulu mengutip hadis Nabi Muhammad SAW dengan menampilkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi. Ya, itu artinya Anda peduli. Ya, besar kemungkinan nantinya semoga aja Anda mendapatkan hidayah Allah ya Tamparagi ya. Semoga Anda mendapatkan situ gitu loh. Oke. Saya langsung saja menjawab Tamparagi ini. Mengapa ada lembaran-lembaran ayat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Aisyah tersebut dari Bukhari dan Muslim itu sampai ada dimakan hewan. Saya langsung saja di sini menyampaikan ini dulu. Di dalam ajaran Islam itu ada ilmu hadis, ada ilmu Al-Quran. Nah, di situ ilmu hadis ini ada hal-hal yang sebenarnya tanpa ragu tidak bisa mengerti ini gitu loh. Karena ini dalam intern Islam itu sendiri. Karena ini bersangkut paut dengan hadis kuat, hadis lemah, hadis dhaif, hadis sahih, hadis lain-lain dan sebagainya itu intern ilmu hadis. Saya yakin Anda tidak akan bakal mampu, tidak bakal tahu ini tanpa ragu karena Anda orang kafir. Itu dulu yang perlu saya kasih tahu. Di dalam ajaran Islam ini ada hadis-hadis yang Anda tidak, ilmu hadisnya Anda tidak akan bakal tahu. Apa itu sanad, apa itu perawi, apa itu matan, itu Anda tidak akan bakal tahu karena Anda orang kafir. Nah, apabila saya menjawab dalam posisi seperti itu, otak Anda mungkin bakal bodoh, tidak nyambung, akan dungu karena Anda nggak mampu di situ otak Anda. Oleh karena itu saya akan menjawab secara sejarah Islam dan logika yang akan bakal masuk di otak Anda mengenai binatang yang memakan lembaran Al-Quran tersebut. Nah ini, oke. Saya mulai saja ya tanpa ragu agar para penyimak video ini juga bakal mengerti apa yang ingin saya jelaskan ke Anda mengenai ayat ini. Di dalam Islam, pada saat Nabi Muhammad SAW menerima ayat yang pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 itu yang dimulai dengan Iqra, itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu secara lisan. Perlu saya kasih garis bawahi, secara lisan. Nah, kemudian ayat Al-Quran ini Nabi Muhammad sampaikan juga kepada Zaid untuk menulisnya pada saat itu. Ditulislah kepada, bukan seperti buku sekarang. Ayat-ayat Al-Quran tersebut ditulis pada pelepah kurma. Ada yang ditulis pada lembaran-lembaran daun. Ada yang ditulis pada tulang-tulang. Ada yang ditulis pada lempengan-lempengan batu. Nah, jadi seperti itu ayat Al-Quran pada masa itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada malaikat Jibril yang kemudian dituliskan oleh Nabi Muhammad, itu ditulislah seperti itu. Jadi pertama secara lisan, kemudian ditulislah pada lembaran-lembaran seperti itu. Siapa yang menerima itu, yang menulis? Namanya Zaid. Nah, kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti sahabat Utsman, Abu Bakar, Umar dan sebagainya, sahabat-sahabat yang lain itu menghafal lembaran-lembaran firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu mereka hafal. Kemudian istri-istri Nabi Muhammad tuh saya kasih tahu dulu ya, bukan hanya Aisyah saja. Nabi Muhammad itu mempunyai istri, bukan hanya Aisyah radhiyallahu anhu saja, perlu saya kasih tahu. Itu artinya istri Nabi Muhammad yang lain itu juga menyimpan lembaran-lembaran Al-Quran yang masih berupa serpihan-serpihan atau lempengan-lempengan dalam berupa benda-benda yang seperti saya sebutkan tadi, pelepah kurma, batu, tulang-tulang dan sebagainya. Inti yang ingin saya garis bawahi di sini tanpa ragu, Anda harus bisa membedakan mana firman Tuhan, mana itu media alat. Itu dulu otak Anda biar waras ya, otak tanpa ragu biar waras. Mana itu media, mana itu firman Tuhan yang disebut dalam Islam itu Al-Quranul Karim. Itu dulu yang perlu Anda harus garis bawahi dulu ya. Nah, kemudian
pada saat setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, kemudian tidak ada hadis riwayat dari Aisyah yang kehilangan beberapa lembar Al-Quran tersebut yang diriwayatkan yang seperti yang Anda kutip di ayat ini. Apakah firman Tuhan, Al-Quran yang berupa Al-Quran itu hilang, sedangkan Zaid yang menulis Al-Quran dan hafal Al-Quran masih hidup pada saat itu? Itu dulu, otak Anda harus waras. Apakah lembaran Al-Quran yang di Siti Aisyah, di Aisyah ini radhiyallahu anhu katanya ini hilang, yang Anda tukilkan di hadis ini, Zaid yang menulis dan menghafal Al-Quran, istri-istri Nabi Muhammad yang lain yang menghafal Al-Quran dan menulis juga seperti Aisyah ini, sahabat-sahabat Nabi yang hafal Al-Quran juga yang lain seperti Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain, apakah mereka tidak menyimpan mushaf lembaran seperti Aisyah? Tentunya jawabannya adalah mereka semua sama posisinya, bahkan lebih banyak lagi menyimpan, lebih kuat lagi menyimpan lembaran-lembaran firman Tuhan ini. Bahkan mereka di hati mereka, di otak kepala mereka, mereka hafal Al-Quran. Nah, terus Anda harus bisa membedakan, otak Anda harus waras membedakan mana itu media alat, mana itu firman Tuhan, atau dalam Islam itu Al-Quran. Itu dulu, otak Anda harus waras di situ. Seandainya salah satu sahabat Nabi atau istri Nabi itu kehilangan, terbakar, anggaplah rumahnya, habis semua mushaf Al-Quran yang ada pada saat itu, salah satu sahabat-sahabat Nabi yang lain, Zaid yang menulis dan menghafal Al-Quran, masih ada salinannya. Jadi walaupun bukan hanya satu lembar media yang terbakar misalkan, atau dimakan binatang atau apapun namanya, yang lain masih bisa mengcounter, yang lain masih bisa menghadirkan Al-Quran, firman Al-Quran itu. Sahabat-sahabat Nabi yang lain ada masih, istri-istri Nabi yang lain yang lebih daripada 10 itu masih ada. Jadi otak Anda harus waras, siapa namanya, tanpa lagi bisa membedakan mana itu firman Tuhan, mana itu benda media. Di sini saya contohkan agar otak tanpa lagi jadi waras, lebih waras lagi ya tanpa lagi. Anda menabung di suatu bank, ya tanpa lagi ya, Anda menabung misalkan di bank ini. Nah, kemudian di bank itu memberikan buku tabungan. Nah, kemudian suatu ketika buku tabungan Anda ini hilang. Saya kasih tahu, suatu ketika buku tabungan Anda ini hilang. Yang saya tanyakan, apakah uang Anda di bank tempat Anda menabung itu bisa Anda ambil? Bisa Anda ambil kembali uang itu? Karena buku tabungan yang Anda pegang hilang atau terbakar, atau buku tabungan Anda dimakan oleh domba, kata Anda ini tadi. Bisa aja kambing atau domba kan memakan buku tabungan, kan bisa. Dikiranya buku tabungan itu mungkin kertas yang enak kan dimakan. Nah, apabila buku tabungan Anda ini dimakan oleh domba yang seperti yang Anda sebutkan di dalam hadis ini, seperti kambing, buku tabungan Anda itu dimakan kambing, ya, apakah uang Anda di bank itu tidak bisa Anda ambil tanpa lagi? Saya harus Anda jawab ini sebagai otak Anda biar tambah waras tentunya. Ya, semoga ini membuka pintu hidayah buat Anda. Apakah buku tabungan Anda yang dimakan kambing ini, uang Anda di bank itu tidak bisa Anda ambil kembali? Di mana tanpa lagi? Bisa enggak Anda ambil kembali uang Anda di bank itu karena buku tabungan Anda dimakan kambing? Apa bisa kira-kira uang Anda bisa diambil? Tentunya bisa. Nah, begitu juga itu firman Allah Al-Quranul Karim. Satu lembar atau beberapa lembar hilang
Karena ditulis pada saat itu cuma di kertas, bukan di kertas, di lembaran pelepah kurma, di tulang belulang, di lembaran batu. Satu lembar atau 2 lembar hilang dari salah satu istri Nabi atau sahabat Nabi Muhammad, tentunya sahabat Nabi yang lain, istri-istri Nabi yang lain, termasuk Zaid yang menulis masih hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuh safety, menjaga Al-Qur'anul Karim itu sangat safety sekali. Jadi nggak ada jalan Al-Quran itu bakal hilang pada saat itu. Kalau medianya boleh, medianya itu boleh. Karena medianya itu namanya media atau alat, itu kan masih bisa hilang. Dicuri orang lah, terbakar, dimakan kambing seperti Anda tadi gitu. Nah itu artinya begini tanpa lagi, Anda bakal bisa kembali mengambil uang di bank walaupun buku tabungan Anda dimakan kambing seperti yang Anda sampaikan ini. Tentunya Anda bisa memperlihatkan bukti-bukti. Ya, bisa dari KTP Anda, kartu keluarga Anda, dan saksi-saksi yang lain yang hadir menyaksikan pada saat itu. Begitu juga Al-Quran. Kitab suci firman Allah itu bukan hanya si Aisyah ini yang menyimpan. Istri-istri Nabi yang lain menyimpan. Sahabat-sahabat Nabi yang lain hafal Al-Quran. Zaid yang menulis masih ada. Nah itu Anda otaknya harus waras ya, bisa membedakan mana itu firman Allah, mana itu Al-Quran, mana itu alat, mana itu media gitu loh. Mana itu alat, mana itu media. Nah, berarti Anda harus bisa membedakan ya. Seperti saya contohkan kembali di otak Anda biar lebih waras, bisa membedakan mana itu firman Tuhan, mana itu media. Kemudian di masa sekarang, generasi sekarang kan itu menyimpan suatu hal itu bukan hanya di media seperti tulang-tulang, lembaran-lembaran maupun kertas, tetapi disimpan di penyimpanan elektronik, di penyimpanan elektronik. Jadi tidak bakal bisa hilang kecuali pusatnya dari elektronik yang di sana itu hilang. Misalkan kita menyimpan data itu di Google. Ya, kita menyimpan data di Google, apa itu bisa hilang kembali? Seperti yang Anda katakan dimakan media. Nah ini media yang sangat kuat, bisa menyimpan data-data, tidak bakal bisa dimakan kambing lagi, tidak bakal bisa dimakan rayap. Nah itu artinya begini tanpa lagi, Anda harus bisa membedakan mana itu firman Tuhan Al-Quran, mana itu media atau alat. Ya, saya kira ini cukup untuk memperjelas ya namanya orang kafir ya, mencoba untuk kembali dia membuat hal-hal yang seperti ini. Tidak masalah, ini semakin membuka pintu hidayah bukan hanya tanpa lagi. Orang-orang yang menonton video ini tentunya nanti dia sadar diri gitu loh. Mau mencoba menyerang ajaran Al-Quran, tapi sebenarnya dia nggak ngerti. Nah di sini sudah kelihatan dia tidak bisa membedakan antara firman Allah, firman Tuhan berupa Al-Quran itu dengan media, dengan alatnya. Media itu bisa bermacam-macam. Media tercanggih, orang bisa menyimpan data-data itu di Google, di media elektronik, di medsos. Itu sangat canggih sekarang, tidak bisa dimakan-makan binatang lagi. Itu hanya media. Bukan firman Tuhan, bukan Al-Qurannya, itu hanya medianya. Saya kira ini sudah cukup jelas ya menerangkan kepada si orang kafir tanpa ragi ini. Mari kita simak dulu argumen dia yang lain. Bapak bisa nggak menjelaskan kebenaran Al-Quran tanpa harus membandingkan dengan Alkitab? Bisa-bisa aja sih. Oke, sekarang kan Bapak tadi udah bilang ya, terpelihara dari penambahan dan pengurangan ayat kan ya? Betul. Kenyataannya ini ada ayat yang berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa sebanyak 10 kali. Bapak di Al-Quran pernah nggak ada ayat ini 2? Atau ada surah atau ada apapun juga yang berhubungan dengan 2 ini? Ayat rajam itu ada
ayat persusuan itu pernah ada juga. Tapi persusuan untuk orang yang dewasa itu nggak ada. Oke, kenapa nggak ada, Pak? Ya, Katanya tadi nggak tahu kan dijaga. sejarahnya begitu gimana sih? Tadi katanya dijaga, terpelihara dari penambahan dan pengurangan ayat. Kok Nah, seharusnya betul. ini ada tentang persusuan orang dewasa sebanyak 10 kali, ternyata sekarang nggak ada. Nggak ada. Ah, ini bukan yang salah, bukan Al-Qur'annya. Ini yang salah perawiannya nih. Coba Katanya deh kan dilihat dijaga ini. sama Allah. Nah, oke. Nah, di sini saya mau menggarisbawahi dulu ya, bahwa di sini tanpa ragu tidak mengerti dia mana itu Al-Qur'an, mana itu hadis. Al-Qur'an dan Al-Hadis itu berbeda. Kalau Al-Hadis itu dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi yang melihat semua tentang Nabi Muhammad SAW itu. Nah, jadi tolong dibedakan dulu antara Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, makanya muncul komentar dari Tamparagi itu, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaga Al-Quran dan Al-Qurannya, karena dia tidak mengerti bahwa Al-Hadis itu bukan Al-Quran. Nah, ini mari kita simak kembali. Allah. Iya, Al-Qur'annya dijaga sama Allah, bukan hadisnya. Bukan hadisnya. Bukan- Ini kan bukan hadisnya hadis yang menjelaskan menceritakan kan bahwa ada ayat Iya. ini sebenarnya ada ayat persusuan orang yang telah dewasa sebanyak 10 kali. Dan Nah, kenyataannya di Quran nggak ada kan? Itu sebenar-benarnya ada nggak itu sesuai hadis ini nggak? Soalnya hadis-hadis Ya, yang Bapak lain nanya- yang bilang bukan itu Bapak yang nanya saya ayat nanya Bapak. persusuan. Bukan Iya. Bapak yang nanya saya tanya Bapak. Bapak kan yang memberi hidayah kepada saya. Ada nggak? Ya ini makanya ini gue terangin, lu nurut aja, ini gue terangin. Ya. Yang ada itu Jadi- ayat persusuan, yang pernah ada itu Hmm. ayat persusuan dan ayat hukum rajam. Hmm. Itu disampaikan kalau hukum rajam oleh Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Kalau ayat persusuan itu oleh Aisyah sendiri dengan 3 perawi yang berbeda. Sedangkan kalau untuk persusuan orang yang telah dewasa itu ayatnya nggak ada. Ayatnya nggak ada. Berarti ini ayatnya hilang, persusuan orang dewasa ini hilang. Bukan hilang, nggak ada. Gue bilang nggak ada, bukan hilang. Berarti Emang nggak ada menurut ayat, Bapak ayat ini persusuan hadisnya- orang dewasa. Berarti menurut Bapak ini hadisnya nggak benar. Enggak, gue nggak bilang gitu juga. Itu hadisnya derajatnya Hasan, bukan Sahih. Lalu? Jadi yang merawikan itu hanya Ibnu Ishaq. Nggak ada lagi sahabat-sahabat yang lain yang merawikan itu. Begitu. Oke, Bapak tadi berarti nggak dengar ada 2 Pak. Satu lagi di Iya, itu Ibnu Ishaq juga yang rayap-rayap kan, Iya. tahu gua. lalu jadi Itu Ibnu Ishaq juga jalur keluarnya, nggak ada lagi yang lain. Itu udah di pokoknya buka aja di sunnah.com, itu dibilangnya Hasan kok. iya, Hasan itu artinya apa, Pak? Ya Hasan itu di bawah Sahih. Kalau Sahih itu Lalu, banyak yang berarti merawikan. palsu. Kalau Hasan itu cuma satu. Enggak, kalau palsu dhaif. Hadis Hasan. Oke. Artinya apa, Pak? Di bawah sahih. Yo, Berarti nggak usah didengar gitu. begini, hadis Hasan itu bisa digunakan untuk menguatkan dalil-dalil yang sahih. Tapi tidak dianjurkan untuk menjadi dalil utama gitu loh. Suka-suka Paham jadinya. kan Tritunggal? Jadi suka-suka. Enggak. Nah ini kenapa kalian selalu menginterpretasikan hal-hal yang udah jelas Ya, diterangkan sekarang gitu? saya berikan kesempatan. Kenapa lu bilang suka-suka? Di mana suka-suka? Ya, ini maksudnya hadis Hasan ini gimana? Oke. Sebenarnya di sini Madia bantu menjawabnya mengenai orang dewasa yang disusuin gitu loh. Ini sebenarnya niat orang kafir bernama Tamparagi. Di sini dia cuma tujuannya di situ. Dia mencoba untuk menggali itu hadis yang berbicara tentang ibu susuan. Ya, saya kasih tahu informasi kepada dimanapun saat ini Anda orang berada, bahwa hadis yang disampaikan oleh Tamparagi, dia mau membuat opini atau penggiringan tentang ibu susuan. Di dalam Islam itu namanya ibu susuan. Sebagaimana kita ketahui, zaman pada saat Nabi Muhammad SAW, pada masa itu orang yang melahirkan, termasuk Nabi Muhammad SAW,
itu sudah budaya bahwa itu akan disusukan kepada orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu juga disusukan kepada orang perempuan lain gitu loh, Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi budaya pada masa itu, orang yang melahirkan selain disusukan kepada ibu kandungnya, juga bayi itu disusukan kepada orang lain, yaitu namanya ibu susuan. Nah, hadis-hadis yang ditampilkan oleh si orang kafir tanpa ragi ini berbicara tentang ibu susuan. Nah, kemudian adalah hadis-hadis yang dimunculkan tersebut apabila berbicara tentang menyusui orang yang sudah dewasa, menyusui orang yang sudah beranjak dewasa. Sebenarnya menerjemahkan hadis tersebut itu bukan tepat dalam arti dewasa, tidak seperti itu sebenarnya dalam terjemahan bahasa Indonesia yang tepat untuk mengartikan masalah susuan itu gitu loh. Bagaimana caranya ya saya mau menjelaskan ini begini, biar otak tanpa ragi dan orang-orang yang mendengar ini mengerti. Pada masa itu ada sahabat Nabi yang masih menyusuin orang yang sudah mulai beranjak dewasa gitu loh. Padahal itu disusukan sejak kecil, sejak umur berapa tahun gitu loh. Tapi kemudian orang itu beranjak dewasa. Beranjak dewasa itu kalau bahasa Indonesianya apa namanya? Ya agak susah kan menjelaskannya kan. Nah, makanya diambil judulnya ini, hadisnya itu ibu susuan dewasa gitu loh. Untuk mempermudah aja sebenarnya itu. Sebenarnya tidak seperti itu makna dalam bahasa Arabnya. Tapi yang saya mau jelaskan di sini agar lebih mengerti orang, pada saat anak tersebut disusukan kepada orang lain, kepada ibu yang lain, anak ini kan dia membesar nih, dari umur 2 tahun sampai 5 tahun sampai 10 tahun membesar nih, mulai dewasa nih, beranjak dewasa. Nah, kemudian pada saat hadis ini hadir, Nabi Muhammad itu melihat seperti itu, keadaan diceritakan juga oleh orang-orang tentang posisi hadis seperti itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad menjelaskan ini. Oke, jadi kata Nabi, setelah itu tidak boleh lagi. Nah, itu menandakan ada hadis yang melarang setelah kejadian itu. Artinya begini, ibu susuan ini bukan dewasa seperti dewasa yang orang seperti apa namanya, sudah bisa beristri, berumah tangga, tidak seperti itu. Dewasa di sini, beranjak dewasa di sini artinya ya Anda kan tidak aneh kalau melihat masih ada anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun masih ngempeng kepada ibunya. Pernah lihat enggak? Nah, anak seperti itu yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini. Nah, tetapi namanya orang kafir, namanya orang seperti tanpa ragi ini, dia mencoba menyimpangkan pembahasan mengenai ibu susuan ini, disangkanya dewasa seperti orang-orang yang dewasa, betul-betul dewasa seperti umumnya itu dewasa seperti hukum di Indonesia, tidak seperti itu. Dewasa hukum di dalam menurut Al-Quran, menurut hadis yang ditampilkan di sini, dewasanya itu dewasa mau beranjak setelah dia disusuin, akhir batas disusuin gitu loh. Akhir batas disusuin itu harus diatur. Nah, itu mengatur mengenai ibu susuan di sini. Saya kira tanpa ragi sudah mulai mengerti ya otaknya ya. Artinya tanpa ragi harus bisa bedain dewasa menurut ibu susuan di sini yang diatur dalam hadis Nabi Muhammad. Anda harus bisa bedain dewasa menurut pemikiran otak Anda di Indonesia ini. Karena terjemahan dalam bahasa Indonesia yang mengartikan terjemahan dewasa di situ sebenarnya kurang tepat. Tapi kalau dibilangin beranjak dewasa juga terlalu panjang gitu loh menjelaskan dalam hadis ini. Makanya diambil kesimpulan, dituliskan aja itu ibu susuan dewasa gitu loh. Kalau sebenarnya yang paling tepat ini hadis yang menuliskan ketentuan ibu susuan ketika anak itu beranjak dewasa. Nah, itu paling tepat sebenarnya hadisnya. Tapi
judul hadisnya seperti itu yang paling tepat untuk menggali ayat tersebut. Tapi karena orang mau ringkas, dibuatlah ibu susuan dewasa gitu loh. Itu dulu yang perlu dipahami tanpa ragi gitu loh. Nah, kemudian bagaimana itu batasannya, bagaimana itu caranya, itu sudah diatur dalam hadis ibu susuan. Silakan Anda buka aja hadis-hadis yang berbicara tentang ibu susuan. Tidak ada berbicara tentang dewasa, menyusui orang yang dewasa. Itu biasalah, namanya orang kafir. Orang kafir itu memang seperti itu. Selalu sesuatu yang sebenarnya tidak benar dibuatnya seolah-olah itu jadi penggiringan opini yang menjadi benar gitu loh. Itulah orang kafir. Dia mencoba selalu membuat seperti itu. Tapi tidak ada masalah. Yang penting di sini Anda sudah peduli terhadap ajaran Islam tanpa lagi, sampai membuka bahasan tentang ibu susuan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, saya ucapkan syukron, terima kasih. Ya, semoga Anda nanti mendapat hidayah ya tanpa lagi ya, karena sudah bisa membedakan antara ibu susuan yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu sebenarnya menyusui orang di luar ibu kandung yang anak itu mau beranjak dewasa. Itu yang diatur dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, saya kira karena agar tidak terlalu panjang ini video, durasinya juga sudah terlalu panjang, saya hanya menyimpulkan bahwa ada dua kesimpulan yang perlu tanpa lagi ketahui. Bahwa firman Allah Al-Quranul Karim itu sudah selalu terjaga dari dulu sampai sekarang, tidak bakal bisa dibuat, dipalsukan atau ditandingin keistimewaan Al-Quran tersebut. Anda sudah merasakan tentunya membuat, kemarin saya lihat di YouTube, mencontoh membuat terjemahan Al-Quran. Terjemahannya aja Anda susah membuat. Bagaimana caranya? Aku lihat Anda membuat seperti pasal-pasal, seperti Bible bentuknya, itu kan sesuatu yang di luar kesamaan dalam Al-Quran. Itu sudah saya lihat Anda kemarin membuat contoh terjemahan Al-Quran yang menurut Anda itu terjemahan Al-Quran, mencontoh, menandingin. Ternyata bentuknya, redaksinya seperti Bible. Oke, nah itu suatu pelajaran buat Anda tanpa lagi. Nah, kemudian Anda mencoba mendatangin hadis Nabi Aisyah ini yang mengatakan dimakan rayap. Saya contohkan kembali Anda agar sadar diri. Apabila buku tabungan Anda itu, anggaplah kambing atau domba itu suka memakan buku tabungan, dimakan buku tabungan Anda, apakah uang di bank, buku tabungan Anda itu, uang di bank itu bisa hilang? Atau tidak bisa Anda ambil kembali uang yang ada di bank itu? Nah, itu gambaran Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beda dengan media, beda dengan alat, beda dengan tempat. Nah, jadi Anda harus tahu, bisa bedakan dulu mana ayat Al-Quran, mana firman Tuhan, mana yang dikatakan itu alat atau media, seperti alat-alat yang ditulis pada masa zaman Nabi Muhammad, pada pelepah kurma, batang-batang kurma, lembaran-lembaran batu, dan tulang-tulang dan yang lain-lain. Oke, ini saya kira sudah kelar ya masalah ini. Semoga Anda dapat hidayah tanpa lagi ya. Yang kedua, masalah ibu susuan. Anda juga harus bisa membedakan di hadis tersebut. Itu murni berbicara tentang ibu susuan. Ibu susuan apa? Ibu di luar ibu kandung yang menyusukan bayi pada masa itu, pada masa Nabi Muhammad SAW. Batasannya ini yang diatur oleh Islam. Batasan ini yang diatur oleh ajaran Islam dalam hadis itu. Jadi sebenarnya judul dalam bahasa Indonesia terjemahan itu yang paling tepat begini, kalau saya menggambarkan agar orang-orang kafir seperti tanpa lagi ini mengerti. Dalam hadis Nabi Muhammad yang mengatur tentang ibu susuan menjelang anak itu mau dewasa, itu yang perlu, sebenarnya judulnya seperti itu paling tepat. Tapi karena orang-orang terjemahan di Indonesia ini mau cepat, dia mengatakan ibu susuan dewasa, begitu aja. Tapi sebenarnya artinya tidak seperti itu. Oke, saya kira ini sudah cukup menggambarkan
kepada Tamparagi dan orang-orang yang mendengar. Semoga ini menjadi hidayah buat orang-orang yang mendengar ini dan mengerti bahwa sebenarnya Al-Quran Anda bagaimanapun mencoba sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang tidak akan bisa bakal dikotak-katik, tidak bisa dipalsukan dan terjaga kemurniannya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji dan menjanjikan itu di dalam kitab Al-Quran. Bukti nyatanya sampai sekarang sudah terjaga. Anda bisa bayangkan dengan kitab suci Anda. Tapi saya di sini tidak menjelaskan kitab suci Anda di sini. Saya hanya menjelaskan keistimewaan Al-Quranul Karim. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.